Shalom saudara dan saudariku yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini 5 hari bulan Oktober 2023 dan renungan kita diambil daripada Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 19 ya. Oke, saya bacakan di sini. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 19 berbunyi begini. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah." Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, daripada pembacaan ini kita telah dapat belajar suatu proses yang sangat luar biasa. Ya, proses itu bermula daripada pribadi Yusuf, kemudian kepada keluarga Yakub, yaitu bapak Yusuf, kemudian menjadi bangsa Israel. Ya, permulaan proses itu adalah penganiayaan kepada Yusuf. Yusuf sendiri dianiaya oleh saudara-saudara sekandung, satu bapak, satu mama dengan beliau. Tetapi apa yang terjadi, seperti yang kita tahu, bahwa Yusuf akhirnya diangkat menjadi sesuatu yang sangat besar dalam kerajaan Fir'aun di Mesir. Ya. Dan apabila terjadi seperti itu, saudara-saudara Yusuf datang kepada Yusuf dan meminta maaf. Ya. Jadi dasar yang kita lihat ataupun yang kita pelajari dalam renungan pada pagi ini ialah diampuni. Ya, perkataan diampuni ataupun ialah perkataan diampuni itu. Ya. Mereka memohon supaya Yusuf mengampuni mereka. Tetapi apakah pengampunan itu berhasil? Ini yang kita kena pelajari. Apabila sampai kepada Yusuf dan Yusuf benar-benar dipilih oleh Yahweh itu sendiri untuk proses pembinaan suatu bangsa yang hebat, kuat, dan berdaulat, yaitu bangsa Israel itu sendiri. Dan masa depan bangsa itu terletak sebenarnya kepada Yusuf itu sendiri. Bayangkan kalau Yusuf tidak mengampuni saudara-saudaranya. Sudah tentu rencana Allah itu akan berubah. Tetapi rencana tidak berubah sebab kekuatan itu ada kepada Yusuf. Apakah kekuatan itu? Mengampuni. Oke, perkataan mengampuni ya
Perkataan mengampuni itu dalam bahasa Ibraninya adalah nasa. Ya, dalam bahasa Ibraninya nasa. Dan nasa ini sebenarnya bukan mengampuni, ya, bukan mengampuni, tetapi menerima secara terbuka. Ya. Menerima secara terbuka. Perkataan itu, ya, menerima secara terbuka, secara mutlak, ya, tanpa ada rasa balas dendam. Ya. Jadi itu bukan mengampuni sebenarnya, tetapi dia merelakan keadaan itu terjadi kepada Yusuf. Maksud saya, Yusuf merelakan perkara itu terjadi kepada dia. Tetapi apakah yang sangat baik di sini, yang perlu kita pelajari, adalah sikap Yusuf itu. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Malah dia semakin rendah kepada Yahweh itu sendiri. Dan dia mengakui bahwa itu adalah rencana Yahweh itu sendiri kepada dia. Jadi perkataan mengampuni itu sedikit pun tidak menguasai pemikiran Yusuf kepada saudara-saudaranya. Sebab dia merasakan bahwa itu adalah sesuatu proses di dalam kehidupannya, kehidupan keluarga, dan masa depan bangsanya. Itulah maksud mengampuni itu di dalam bahagian ini. Ya. Jadi saudara dan saudari sekalian, sebagai rumusan daripada renungan kita pada pagi ini, jika ada sesuatu yang terjadi kepada saudara, dua perkara yang harus saudara lakukan. Kalau itu berpunca daripada saudara, merupakan ia suatu kesalahan ataupun suatu dosa, mendekatlah kepada Yahweh itu sendiri dan rendahkanlah diri kepada Yahweh itu sendiri. Ya, merendahkan diri kepada Yahweh. Dan dia akan mengangkat Anda kembali, mengangkat kita semula kembali. Ya. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang keduanya, jangan sekali-kali ada rasa yang negatif. Maksud saya rasa negatif itu jangan sekali-kali di dalam pikiran kita itu rasa dendam kepada orang yang bersalah kepada kita, yang melakukan sesuatu itu kepada kita. Sebab boleh jadi Yahweh itu sendiri menggunakan orang itu untuk memproses Anda untuk sesuatu yang jauh lebih baik, lebih tinggi, yang lebih mulia kepada masa depan Anda. Ya. Itulah yang terjadi kepada keluarga Yusuf, yang sebenarnya adalah tangga permulaan untuk membina bangsa Israel, yang sekarang menjadi bangsa yang hebat, kuat, dan berdaulat. Jadi saudara-saudariku, renungkanlah firman Tuhan kita pada hari ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada kita semua, dan kiranya Tuhan terus memberkati kita, menguasai kita selama-lamanya, sehingga kepada keturunan kita selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.